Apa kabar rekan-rekan tani ternak dimanapun berada, terutama rekan-rekan petani yang menggeluti di bidang unggas, khususnya bebek. Apa kabar? Dan juga pada rekan-rekan pemula yang ingin memulai usaha, saya doakan semoga rencananya berjalan lancar. Di dalam usaha pemeliharaan bebek itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara memelihara bebek yang sudah siap bertelur. Ini saya berbicara tentang budidaya bebek untuk petelur ya, bukan bebek untuk pedaging. Jadi bebek yang diusahakan itu ada dua jenis, yaitu bebek untuk diambil dagingnya dan juga bebek untuk diambil telurnya. Tapi hari ini saya mau bercerita tentang bebek petelur. Jadi bebek yang dibudidayakan untuk diambil telurnya, walaupun nanti ujung-ujung hasilnya juga kalau udah afkir atau udah tua juga akhirnya larinya juga ke pedaging ya. Di dalam usaha pemeliharaan bebek petelur itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memelihara bebek anakan atau biasa yang disebut dengan DOD, kepanjangan dari die old duck atau anak bebek yang usianya kurang 1 minggu. Dan cara yang kedua adalah dengan memelihara bebek baya. Artinya bebek ini udah siap bertelur. Biasanya berumur antara 5 hingga 6 bulan. Nah itu udah bebek yang siap bertelur. Tetapi bagi pemula mungkin akan agak sedikit ribet menentukannya ya. Harus milih yang bebek yang masih anakan, otomatis nunggu waktunya lama. Atau juga mau memelihara bebek yang udah dewasa lebih cepat, tapi biayanya pasti lebih tinggi. Tapi ini saya kasih perbandingan aja untuk rekan-rekan yang pemula yang baru mau usaha menggeluti ini. Monggo silakan mau pilih yang mana aja, disesuaikan dengan disesuaikan dengan suasana aja ya, suasana keuangan dan juga suasana pengetahuan lah ya. Pengetahuan tentang pemeliharaan bebek kayak gitu ya, karena memelihara bebek itu juga kita butuh pengetahuan, kita butuh referensi. Kayak gini, kalau kita memelihara bebek yang dari anakan yang usianya itu kurang 1 minggu atau maksimal 1 minggu yang biasa disebut DOD oleh para petani bebek, itu emang betul biayanya lebih murah, karena biaya untuk kalau sekarang ini DOD itu sekarang di bulan Juni 2022 DOD atau anakan bebek itu harganya 10.000. Nah kalau kita memelihara secara intensif, memelihara bebek anakan secara intensif artinya full di dalam kandang dengan pemberian pakan yang terjamin, itu biasanya kalau pengalaman saya itu umur 130 hingga 140 itu sudah mulai belajar bertelur. Artinya 4,5 bulan maksimal 5 bulan itu sudah mulai belajar bertelur. Itu. Jadi kita berarti harus nunggu lama, waktunya antara 0 hingga 5 bulan kalau kita memelihara bebek dari anakan. Ya emang murah, lebih murah kita, maksudnya murah biaya awalnya ya. Biaya awal kita untuk memelihara juga itu lebih murah, tetapi kerugiannya adalah kita menunggu waktu yang lama. Terus kalau kita belum punya pengetahuan atau referensi tentang tata cara pemeliharaan bebek petelur dari pemeliharaan bebeknya dari anakan hingga dewasa atau juga teknik pembuatan kandang, itu kita akan mengalami banyak kerugian, terutama di kematian, karena bebek ini sangat rentan terhadap kematian kalau kita tidak menjadwal vaksinasi yang tepat, yang terjadwal. Ini juga akan menyebabkan kematiannya disebabkan oleh penyakit. Belum lagi cuaca, kalau hujan atau apa, ini sangat rentan kalau kita memelihara bebek dari anakan, kalau kita belum tahu tekniknya. Nah yang kedua adalah kalau kita memelihara bebek dari baya. Nah kalau kita memelihara bebek dari baya, biayanya akan lebih besar. Misalkan sekarang kayak gini, misalkan bebek baya sekarang harganya 75.000. Kalau kita memelihara 100, berarti kita membutuhkan biaya 7.500.000. Nah,
kalau kita membeli bebek bayi yang siap bertelur, bukan berarti bebek itu langsung bertelur. Tidak, biasanya kita menunggu 1 atau 2 bulan. Artinya kita harus punya cadangan dana selama 1 hingga 2 bulan. Berarti katakanlah kalau untuk sekarang itu biaya pemeliharaan bebek per 100 ekornya itu bisa mencapai, kalau dengan cost center yang begitu tinggi itu bisa mencapai 90 hingga 100 ribu per ekor per hari. Coba berarti kalau dalam 2 bulan untuk biaya cadangan 2 bulan kita berarti membutuhkan dana kurang lebih ya sekitar 5 hingga 6 juta. Itu belum termasuk kandang. Jadi kalau rekan-rekan yang mau memelihara bebek petelur, kalau misalkan masih baru sih, kalau saya sarankan ya memelihara bebek yang udah dewasa atau bebek bayi yang siap bertelur. Betul biayanya lebih tinggi, tetapi kita akan meminimalisir angka kematian. Berbeda kalau udah rekan-rekan yang sudah lama menggeluti usaha budidaya bebek, dia bisa tahu cara penanganannya DOD. Misalkan saya sih tidak pintar juga dalam usaha pemeliharaan bebek petelur, tetapi saya selalu memelihara bebek petelur dari yang membeli DOD, karena alasan saya tahu cara penjadwal vaksinasi dan juga cara ya minimal meminimalisir lah. Kalau kematian itu pasti ada, tetapi kita bisa meminimalisir. Tapi kalau rekan-rekan yang masih baru, saya sarankan atau yang baru memulai lebih baik memelihara bebek petelur yang udah bayar umur 5 atau 6 bulan. Walaupun biayanya sedikit besar, tetapi minimal kita tidak akan terhindar dari namanya kematian yang entah itu kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kematian yang disebabkan oleh cuaca hujan atau apa itu ya, itu akan lebih terhindar. Karena bebek biasanya kalau sudah dewasa, udah umur 4-5 bulan ke sana itu udah lebih kebal terhadap penyakit dibandingkan dengan jenis-jenis unggas lain seperti ayam. Jadi begitu aja saran saya rekan-rekan, ini sekedar berbagi aja. Saya yakin lah rekan-rekan pasti lebih berpengalaman dari saya, cuma karena ini tadi saya mau ngopi, mau bikin konten apa ya sudah kayak itu aja. Jadi untuk saran aja buat rekan-rekan yang masih baru, kalau mau memelihara bebek petelur ya selain itu tadi saya sarankan memelihara bebek yang sudah dewasa, yang udah bayar siap bertelur. Ya perbanyak referensi, minimal ya perbanyak teman-teman yang sudah memelihara bebek lama lah, itu banyak ilmunya. Setiap petani punya trik-trik sendiri dan punya racikan komposisi pakan masing-masing, dan itu nanti bisa, kalau kita punya banyak teman itu bisa buat referensi untuk kita. Ya begitu aja rekan-rekan, terima kasih, wassalam, salam berbagi.